Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Bos Travel Bekas Kecelakaan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu setelah sekian lama tidak pulang kampung, aku dan 3 temanku, Anton, Bayu, dan Rina, akhirnya sepakat untuk kembali ke desa. Kami semua merantau di kota yang berbeda, dan kebetulan libur panjang kali ini membuat kami bisa pulang bersamaan. Karena waktu sudah mepet dan tiket kereta habis, kami mencari alternatif lain. Travel malam. Di grup chat, Bayu mengirim tautan agen travel yang katanya murah banget. Harga tiketnya bahkan setengah dari harga normal. Tanpa pikir panjang, kami langsung booking. Murah banget, bisa tidur di jalan nyampe pagi. Hemat waktu, hemat biaya, kata Bayu, bangga. Aku sempat ragu. Biasanya kalau terlalu murah pasti ada apa-apanya. Tapi karena semuanya setuju, aku ikut saja. Malam harinya kami bertemu di terminal tempat penjemputan. Suasana terminal lengang. Hanya ada beberapa lampu temaram yang menyala. Udara malam terasa lembab dan dingin. Rina merapatkan jaketnya sambil berkata pelan, "Serem ya tempatnya." Anton, seperti biasa, sok santai. "Ah, biasa aja. Ini cuma tempat transit, nanti juga aman." Kami menunggu sekitar 15 menit sampai akhirnya sebuah bus travel masuk perlahan ke area terminal. Tapi saat bus itu mendekat, perasaan aneh mulai muncul. Bus itu tampak tua, jauh dari ekspektasi kami. Catnya kusam dan mengelupas, dan lampu depannya redup seperti mau padam. "Ini bus kita?" Tanyaku, nyaris tidak percaya. Bayu membuka aplikasinya dan memeriksa plat nomor. "Iya, benar. Ini yang dikirim dari adminnya." Kami pun saling pandang, tapi tak ada yang bicara. Meski ragu, kami tetap naik. Saat itu, tak satu pun dari kami tahu. Keputusan ini akan menjadi awal dari malam paling mencekam dalam hidup kami. Langkahku terasa berat saat menaiki tangga bus itu. Logamnya dingin dan agak licin, seperti baru saja disiram air hujan, padahal cuaca malam itu kering. Begitu masuk ke dalam, bau apek langsung menyergap hidungku. Campuran antara karpet basah, karet terbakar, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bau yang bikin perut rasanya ingin muntah. Interior bus gelap dan muram. Lampu-lampu kecil di langit-langit menyala redup, berkedip seperti mau padam. Beberapa bangku terlihat robek, busanya menyembul keluar. Tirai-tirai kecil di jendela lusuh dan berdebu. Tapi yang paling aneh, seluruh jendela di bagian belakang bus ditutup rapat dengan tirai hitam. Berbeda dari tirai abu-abu di bagian depan. Rina langsung menggenggam tanganku. "Kenapa busnya kayak nggak pernah dipakai?" Bisiknya pelan. Bayu berusaha mencairkan suasana, seperti biasa. "Yah, namanya juga murah. Jangan terlalu berharaplah, yang penting sampai." Kami mengambil tempat duduk di tengah, 2 di kiri dan 2 di kanan. Anehnya tidak ada penumpang lain di dalam. Hanya kami berempat, tidak ada sopir, tidak ada kenek, hening. Bus itu hanya berdiri diam seolah menunggu sesuatu, atau seseorang. 5 menit kemudian sopir masuk. Lelaki berusia sekitar 50 tahun dengan wajah tirus dan tatapan kosong. Ia tidak menyapa, tidak memberi instruksi apa-apa. Langsung duduk di balik kemudi tanpa berkata sepatah kata pun. Yang membuat bulu kudukku berdiri adalah cara dia berjalan. Langkahnya berat, seperti orang yang sangat lelah atau membawa beban yang tak terlihat. Bayu memerhatikan pria itu lewat kaca spion kecil di atas kami. "Orangnya aneh ya," gumamnya. Aku mengangguk pelan. "Kita turun aja yuk, ganti travel lain." Belum sempat kami berdiskusi lebih jauh, mesin bus menyala sendiri. Bukan dengan suara normal seperti biasanya, tapi dengan suara kasar, seperti teriakan mesin yang dipaksa hidup setelah lama tak digunakan. Lampu di dalam bus mati total selama 2 detik, lalu menyala lagi, lebih redup dari sebelumnya. Sopir menatap ke depan, lalu berbicara sangat pelan, "Tutup pintunya,
Kita berangkat. Tapi suara itu bukan hanya pelan, itu suara yang berat dan serak, seperti berasal dari tenggorokan penuh asap. Pintu bus menutup otomatis. Tidak ada suara hidrolik seperti biasanya. Yang terdengar justru suara berdecit, seperti pintu rumah tua yang sudah berkarat. Bus mulai melaju pelan, keluar dari terminal, menyusuri jalan gelap yang bahkan tidak kuingat ada di peta kota ini. Jalanan sempit, hanya cukup untuk satu kendaraan. Lampu jalan sangat sedikit. Pohon-pohon tinggi di kiri kanan membuat segalanya terasa lebih gelap, lebih sempit, lebih terisolasi. Di kursiku, aku merasa seperti sedang ditelan perlahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku menatap ke jendela. Embun mulai muncul, lalu samar-samar, aku melihat sesuatu di luar. Siluet seseorang berdiri di antara pepohonan, dan entah kenapa, aku merasa mereka memandangi bus ini, seolah tahu siapa saja yang ada di dalam. Perjalanan baru berjalan sekitar setengah jam, tapi entah kenapa, rasanya sudah seperti berjam-jam. Jalanan yang dilalui bus semakin sepi. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada rumah penduduk. Hanya pohon-pohon tinggi dan semak belukar gelap yang berbaris rapi di sisi jalan. Di dalam bus, suasana jadi semakin aneh. AC tidak menyala, tapi udara terasa dingin, dingin yang aneh, seperti hawa dari ruang kosong, bukan dari mesin. Dan yang membuatku makin gelisah, lampu-lampu kecil di dalam bus masih terus berkedip. Satu lampu di baris belakang bahkan terus mati dan menyala sendiri, berirama, seperti sedang mengikuti napas seseorang. Aku memperhatikan penumpang lain. Ya, hanya kami berempat. Tapi, tunggu. Tadi kita doang kan yang naik? Bisikku ke Anton. Iya, kenapa? Aku menelan ludah. Baris belakang, kayaknya tadi kosong. Tapi sekarang, kami berdua menoleh ke belakang secara bersamaan. Jantungku berhenti sejenak. Ada seseorang duduk di kursi pojok belakang, tepat di bawah lampu yang berkedip. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup rambut panjang yang menjuntai ke depan. Badannya diam mematung, tidak bergerak sama sekali, bahkan saat bus terguncang oleh lubang jalan. Aku langsung mencolek Bayu dan Rina yang duduk di seberang. Lo lihat nggak orang itu? Tanyaku setengah berbisik. Rina melirik cepat, lalu wajahnya langsung pucat. Tadi tuh, kosong kan? Bayu berdiri pelan, pura-pura mau mengambil tas di rak atas. Ia melirik ke belakangnya dan langsung duduk lagi, cepat-cepat. Nggak salah lihat. Itu orang, tapi rasanya salah. Kami berempat saling pandang. Bus terus melaju, dan sopir tetap diam. Bahkan tidak membuka kaca kecil di depannya. Seperti dia juga tidak ingin melihat ke dalam. Rina mulai gelisah. Gue pengen turun. Mana bisa turun di tempat beginian? Balas Anton. Di luar gelap gulita. Tiba-tiba terdengar bunyi krek dari belakang. Seperti suara kursi bus yang diinjak atau digeser paksa. Kami semua langsung menoleh. Kursi tempat sosok itu tadi duduk kosong. Tadi ada orang kan? Rina hampir teriak. Bayu langsung berdiri. Gak bisa nih gue ke depan. Mau tanya ke sopir, kita berhentiin bus ini. Ia melangkah cepat ke depan, tapi saat sudah hampir sampai ke kursi, sopir dia mendadak berhenti. Bayu, kenapa? Tanyaku sambil berdiri setengah. Bayu perlahan berbalik, wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Ia menunjuk ke balik kaca kecil yang memisahkan ruang sopir dan penumpang. Spionnya. Gak nunjuk ke belakang, tapi ke dalam. Kami semua membeku. Aku memberanikan diri berdiri, berjalan ke arahnya. Dan benar, kaca spion tengah, yang biasanya digunakan sopir untuk melihat penumpang, diarahkan ke dalam bus, tapi bukan ke arah kami. Sudutnya mengarah ke langit-langit, ke satu titik yang tidak masuk akal. Di situ, samar-samar terlihat bayangan seseorang menggantung di langit-langit bus. Tubuhnya tidak utuh, hanya siluet, dan bayangannya tampak
menggeliat meski tidak ada angin. Tiba-tiba, seluruh lampu di dalam bus mati. Gelap, sunyi. Lalu terdengar napas berat dari arah belakang. Gelap, hening. Kami berdiri kaku di lorong tengah bus hanya bisa mendengar deru napas masing-masing dan sesuatu lagi. Napas lain, lebih berat, lebih lambat, dan jelas bukan berasal dari kami. Dengar itu, bisik Anton nyaris tak terdengar. Kami semua mengangguk pelan. Rintihan. Ya, itu jelas rintihan. Seperti suara seseorang yang sedang kesakitan, dalam, berat. Menyeret rasa ngilu langsung ke tulang belakang. Suaranya seperti berasal dari ujung bus, tempat kursi-kursi yang gelap dan jendela yang ditutupi tirai hitam. Aku nggak mau di sini, kata Rina sambil menangis tertahan. Kenapa kita nggak turun aja? Tapi di luar lebih gelap. Kita di tengah entah mana, jawabku bingung. Bayu mengambil senter dari ponselnya. Gue cek belakang, kalian tetap di sini. Jangan sendiri, Bay, seru Anton. Tapi Bayu sudah melangkah pelan ke arah belakang. Senter di tangannya goyah, sinarnya memantul ke kursi-kursi kosong, menimbulkan bayangan yang seolah bergerak sendiri. Kami bertiga berdiri mematung, memperhatikan Bayu yang makin jauh. Dia mendekati barisan kursi belakang, lampu senter menyapu, tirai hitam di jendela terakhir. Tiba-tiba tirai itu bergerak sendiri. Padahal semua pintu tertutup, tidak ada angin. Tirai itu terangkat perlahan, seperti ada tangan dari baliknya yang menariknya ke atas. Bayu langsung melompat mundur. Ada sesuatu di sana, teriaknya panik. Senter jatuh ke lantai dan mengguling, sinarnya menyorot ke kolong kursi. Dan saat itu, kami semua melihatnya. Ada sepasang kaki, tergantung, tidak menyentuh lantai. Kaki itu menggantung di udara, gemetar pelan, seperti tubuhnya sedang menahan beban berat, atau menggeliat perlahan. Ya Allah! Jerit Rina, dan langsung berlari ke depan. Aku mengejar, begitu juga Anton dan Bayu. Kami mendorong pintu depan bus tapi tidak bergerak, terkunci. Bahkan sopirnya tidak lagi ada di kursinya. Kursi sopir kosong. Setir berputar sendiri. Mesin meraung, gas diinjak otomatis. Bus melaju lebih cepat dari sebelumnya. Padahal tidak ada yang menyetir. Kami panik, membanting pintu, mencoba memecah jendela, tapi semuanya sia-sia. Bus itu seperti punya nyawa sendiri, membawa kami entah kemana. Di tengah kekacauan itu, rintihan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih dalam. Seperti seseorang atau sesuatu sedang menangis karena terjebak. Tangisan yang berubah jadi suara bisikan. Kalian duduk di tempat yang bukan milik kalian. Bisikan itu menggema di seluruh bus, pelan tapi menusuk langsung ke jantung. Suaranya tidak datang dari satu arah. Ia muncul dari atas, dari bawah, dari segala sudut ruangan, seperti bus ini sedang bernafas dan marah. Kami semua mundur ke lorong tengah, saling merapat, panik. Bayu yang tadi paling berani kini gemetar, matanya menatap tak berkedip ke arah kursi-kursi belakang. Aku rasa itu tempatnya, katanya lirih. Yang belakang, kursi itu. Anton menatapnya bingung. Tempat siapa? Apa maksud lo? Bayu menunjuk ke kursi paling pojok, di deretan paling belakang. Kursi itu tampak berbeda, kotor, berdebu dan satu-satunya yang tidak ada penomoran. Di sandarannya ada bekas robek seperti cakar, panjang, dalam, dan masih tampak baru. Padahal, kami tidak pernah melihat itu sebelumnya. Rina sudah duduk di lantai, memeluk lutut, menangis. Aku mau keluar dari sini. Aku mencoba menenangkan diri, memeriksa barisan bangku. Dan saat aku menyentuh sandaran kursi itu, tiba-tiba muncul gambar dalam pikiranku. Bayangan. Kilasan cepat. Kursi itu pernah diduduki seseorang. Seorang perempuan. Wajahnya hangus terbakar, rambutnya penuh jelaga, matanya menatap kosong ke depan. Ia duduk diam,
Dan perlahan, api menjalar dari lantai, membakar tubuhnya hidup-hidup di kursi itu. Aku terjatuh ke belakang. Keringat dingin mengucur deras. Nafasku sesak. Bus ini pernah kecelakaan, kataku pelan. Dan dia mati di situ, di kursi itu, terjebak, nggak bisa keluar. Bayu mengangguk. Dan kita duduk di tempat yang seharusnya dibiarkan kosong. Semua mata menoleh ke Anton, ya satu-satunya yang duduk paling belakang saat awal perjalanan. Wajahnya langsung pucat. Gue yang duduk di situ tadi. Suaranya nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara keras brak. Pintu darurat bus di belakang terbuka sendiri. Angin malam menerpa masuk, dingin menusuk kulit. Tapi lebih dari itu, kami melihatnya. Sosok itu, perempuan dengan tubuh hangus terbakar, berdiri di lorong belakang. Matanya kosong, menghitam, kulitnya melepuh, dan kepalanya sedikit miring. Seperti tidak memiliki tulang yang utuh. Ia melangkah perlahan ke arah kami, setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di lantai. Rina menjerit histeris. Anton mundur terisak. Sosok itu tidak berkata-kata. Ia hanya menatap Anton dan menunjuk ke kursi belakang yang kosong. Ia ingin kembali ke tempatnya. Perempuan itu masih berdiri di lorong belakang bus, diam. Tapi matanya, gelap dan kosong, mengunci pandangannya ke arah Anton. Tangannya masih menunjuk ke kursi paling belakang, kursi tempat Anton duduk di awal perjalanan. Anton mundur perlahan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat. Gue nggak tahu. Gue cuma duduk. Gue nggak tahu kursi itu punya dia. Kami semua menyingkir. Tak ada yang bisa mendekat atau menenangkan. Sosok itu seolah membawa hawa yang berbeda. Udara di dalam bus berubah drastis. Dingin menusuk seperti di ruangan tanpa kehidupan. Napas kami membentuk embun. Bahkan suara mesin bus pun tiba-tiba menghilang. Hening, mencekam. Kemudian, sosok perempuan itu berbicara. Tapi suaranya bukan suara biasa. Suaranya seperti bisikan dari balik dunia. Terdengar langsung di kepala kami. Kalian naik bus ini, tapi tidak tahu kisahnya. Tiba-tiba, semua lampu bus menyala sendiri. Dan di depan kami, seperti proyeksi kabur dari kabut, muncul gambaran kilas balik. Bus yang kami tumpangi ini dulunya adalah milik sebuah agen travel kecil. Beberapa tahun lalu bus ini mengalami kecelakaan parah di jalan tol malam hari. Remblong, sopir kehilangan kendali. Bus menghantam pembatas jalan dan terguling. Dalam kecelakaan itu, semua penumpang selamat, kecuali satu. Seorang perempuan, muda yang duduk di kursi belakang. Ia terjepit, tak bisa keluar. Api dari mesin menjalar ke dalam, membakar kursi, dan membakar tubuhnya hidup-hidup. Yang lebih mengerikan, tidak ada yang menolong. Semua penumpang kabur, bahkan sopir meninggalkannya. Aku tidak pernah turun, tidak pernah selesai. Proyeksi itu menghilang. Sosok perempuan itu kini berdiri tepat di depan Anton. Tubuhnya menghitam, rambutnya terurai, ujung jarinya terbakar habis seperti arang. Tapi matanya masih menyimpan kesedihan. Anton jatuh berlutut. Saya minta, maaf, saya nggak tahu. Kalau kursi itu, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, sosok perempuan itu perlahan memiringkan kepala dan tersenyum. Turunlah, biar aku naik. Tiba-tiba, seluruh pintu bus terbuka serempak. Angin kencang masuk. Kabut putih menyelimuti bagian dalam bus. Tubuh Anton mendadak kejang, lalu jatuh tak sadarkan diri. Tapi sosok perempuan itu menghilang. Kami semua langsung menghampiri Anton. Ia masih bernafas, tapi wajahnya berubah. Kosong, seolah jiwanya sudah bukan dia lagi. Dan yang lebih menyeramkan, kursi belakang itu kini tampak bersih. Tidak ada debu, tidak ada robekan. Seperti baru saja diduduki kembali Oleh pemiliknya. Setelah kejadian itu, pintu bus kembali menutup dengan sendirinya. Mesin bus menyala lagi, padahal tidak ada satupun dari kami yang menyentuh apapun. Sopirnya masih tak terlihat.
kursinya tetap kosong. Bayu memeriksa Anton yang terbaring di lantai. Nafasnya lambat, matanya terbuka, tapi kosong. Seperti menatap sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Ton, bangun. Bayu mengguncangnya, tapi Anton hanya diam, mulutnya terbuka sedikit, menggumam sesuatu yang aneh. Belum semua. Aku merasa perutku mual. Suasana di dalam bus kini berbeda. Lampu-lampunya menyala dengan warna kekuningan yang tidak wajar, seperti cahaya dari lampu minyak tua. Di luar jendela, bukan jalanan biasa. Pepohonan tinggi menghilang, digantikan kabut pekat. Tidak ada kota, tidak ada desa. Bahkan aspal jalan pun tak terlihat. Kami seolah tidak bergerak di dunia nyata. Tapi bus tetap melaju ke suatu tempat. Rina menangis pelan, tubuhnya menggigil. Kita nggak bakal sampai ya, bus ini, nggak menuju kemana-mana. Aku berjalan ke depan, mencoba bicara ke arah ruang sopir. Pak, hentikan busnya. Tolong, kami mau turun. Tak ada jawaban, hanya suara mesin dan gemuruh roda yang terus berputar. Lalu, dari speaker kecil di langit-langit bus, yang sebelumnya tak pernah berbunyi, tiba-tiba terdengar suara pelan, rekaman jadul, suara perempuan. Selamat datang di perjalanan terakhir. Kami tidak menjanjikan kedatangan. Kami hanya mengantar kalian ke tempat di mana kalian seharusnya berada. Seketika itu bus berbelok tajam. Kami semua terjatuh ke sisi kanan, hampir menghantam jendela. Rina menjerit. Bayu berusaha menahan tubuh Anton agar tidak terbanting. Aku melirik keluar, dan jantungku nyaris berhenti. Kami sekarang berjalan melewati jalanan sempit yang diapit oleh pohon-pohon tua tanpa daun. Pohonnya hitam, seperti terbakar. Dan dari sela-selanya, berdiri sosok-sosok manusia. Mereka tidak bergerak, tidak punya wajah, hanya berdiri, mengawasi bus yang melintas. Ini bukan dunia kita, bisik Bayu. Kita lagi dibawa ke tempat mereka. Lampu-lampu bus mulai meredup satu persatu. Dan dari arah belakang, kursi kosong itu kembali berderak, pelan, lambat, tapi jelas. Seolah ada seseorang yang baru saja duduk lagi di situ. Kami tak berani menoleh. Bus ini tidak sedang menuju terminal, tidak ke kota, tidak ke desa. Bus ini menuju tempat yang lebih jauh. Tempat di mana arwah-arwah yang belum selesai menunggu teman. Bus terus melaju di tengah kabut, tak ada sinyal, tak ada cahaya dari luar. Hanya kabut putih pekat yang membungkus kaca-kaca bus, seolah memutus kami dari dunia luar. Kami semua terdiam, duduk berdekatan di lorong tengah. Anton masih tak sadarkan diri, tubuhnya dingin seperti es. Rina terus berdoa lirih sementara Bayu mencoba menenangkan diri dengan menyentuh tas ranselnya berulang kali. Entah kenapa. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Pelan, berat, seperti sepatu. Tua yang menjejak karpet lembab. Kami saling menatap. Tidak ada yang bicara. Langkah itu terus mendekat dan berhenti. Kami menoleh perlahan ke belakang. Seseorang berdiri di barisan bangku ketiga dari belakang. Seorang pria tua. Pakainya lusuh, jaket kulit sobek di bagian lengan, wajahnya tertutup sebagian oleh topi usang, yang membuat bulu kuduk kami merinding. Kami tidak pernah melihatnya naik bus ini. Sejak awal, tidak ada dia. Dia hanya berdiri diam, menatap kami dengan mata yang sayu tapi tajam. Dan perlahan, ia duduk di kursi kosong sebelah jendela, tepat di seberang kursi terbakar itu. Bayu berdiri, suaranya tegang. Pak, Bapak siapa? Bapak ikut dari mana? Pria tua itu menoleh pelan. Mulutnya bergerak, tapi tidak bersuara. Kami makin tegang. Bayu mencoba mendekat, tapi tiba-tiba pria itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke lorong depan. Tidak berkata, tidak menjawab, hanya menunjuk. Tapi jari-jarinya panjang, terlalu panjang. Seperti tulang-tulangnya tumbuh sendiri.
Kulitnya kaku menghitam. Dan di saat itu, kami mendengar suara lain. Bus ini tidak bisa kosong. Setiap yang turun, harus ada yang menggantikan. Rina menutup telinganya dan menangis. Kenapa kita? Kenapa kita yang naik bus ini? Lalu, suara pintu depan mendesis pelan, terbuka perlahan. Kami semua menoleh. Dan di luar, berdiri seseorang. Seperti bersiap naik. Tubuhnya tinggi, kurus, mengenakan jas seperti kondektur tua zaman dulu. Wajahnya rata, tanpa mata, tanpa hidung, hanya mulut lebar menganga, tersenyum. Ia melangkah masuk, dan begitu kakinya menjejak lantai bus, lampu mati total. Gelap gulita. Hanya ada suara langkah dan napas berat dari makhluk itu. Makin dekat. Gelap. Tak ada cahaya, tak ada arah. Kami hanya bisa mendengar suara langkah pelan itu. Satu persatu, mendekat ke arah kami. Tap, tap, tap. Bayu menggenggam lenganku. Dia bukan manusia, bisiknya. Nafasnya tercekat. Aku tak bisa menjawab. Suara itu sudah terlalu dekat. Nafasku pun tercekat. Kami menunggu dalam gelap, tubuh menempel ke dinding bus, berdoa dalam hati. Sampai, klak, tiba-tiba lampu menyala kembali. Dan makhluk itu sudah berdiri di tengah lorong. Tepat di antara kami. Tinggi, kurus. Jas panjangnya robek-robek. Wajahnya, putih pucat, hanya satu mulut besar membelah wajah. Tersenyum. Ia mengeluarkan sesuatu dari balik jasnya. Selembar tiket kuning tua. Tiket kertas. Tua, rapuh, dan bernoda darah kering. Makhluk itu menatapku, atau lebih tepatnya menghadap ke arahku, dan mengulurkan tiket itu. Suara seraknya bergema. Satu tempat sudah kosong. Siapa yang ingin menggantikan? Kami semua membeku. Rina menjerit, "Tidak, kami tidak mau. Kami tidak mau jadi bagian dari ini." Tapi makhluk itu terus berdiri, tangannya tak bergeser. Tiket itu tetap terjulur, seolah menunggu ada yang mengambil. Di belakangnya, pria tua yang tadi entah dari mana asalnya kini sudah tertunduk, matanya kosong, seperti sedang menunggu waktu. Bayu maju satu langkah, menatapku dan Rina. Kalau nggak ada yang ambil tiket itu, dia bakal milih sendiri. Gua yang ambil, katanya tiba-tiba. "Bayu, jangan," teriakku. Tapi Bayu hanya menatapku dengan senyum kecil. Mungkin ini caranya keluar. Mungkin kalau ada yang mengganti tempat, yang lain bisa bebas. Ia meraih tiket itu. Begitu tangannya menyentuh kertasnya, semua lampu bus padam. Kembali. Jeritan terdengar dari berbagai arah. Rina menggenggam lenganku keras-keras. Di tengah kegelapan aku mendengar suara Bayu, perlahan menghilang. "Jaga diri kalian, jangan biarkan bus ini berhenti." Kemudian, diam. Lampu menyala kembali. Bayu tidak ada. Makhluk tinggi bersetelan jas itu juga menghilang. Tiket kuning tua itu terbakar sendiri di lantai, menyisakan abu hitam. Kami tinggal bertiga. Aku, Rina, dan Anton, yang masih terdiam tanpa jiwa. Dan bus masih melaju, terus menembus kabut, terus bergerak tanpa tujuan. Tapi kini aku sadar, tempat duduk kosong itu tak lagi kosong. Sudah ada penggantinya. Kami tinggal bertiga sekarang. Aku, Rina, dan Anton yang masih diam tak bereaksi. Bayu telah menghilang bersama tiket kematian itu. Semenjak dia menghilang, bus terasa lebih dingin. Suara roda yang berputar berubah, tidak seperti besi di atas aspal, melainkan seperti gerobak tua yang diseret di atas tanah keras. Di luar jendela kini kami tak lagi melihat pohon atau kabut, yang ada hanya gelap, seperti ruang kosong, tanpa batas. Rina duduk memeluk lutut, matanya merah dan bengkak. "Apa ini neraka?" bisiknya. "Apa kita udah mati?" Aku tak bisa menjawab.
Lalu, tanpa aba-aba, bus melambat. Suara rem berdecit panjang. Bus ini berhenti. Kami semua terdiam, jantungku berdetak semakin cepat. Kami belum pernah melihat bus ini berhenti sejak perjalanan mengerikan itu dimulai. Pintu depan perlahan terbuka. Angin kering menerpa masuk, membawa aroma tanah dan kayu lapuk. Di luar, terbentang jalan tanah sempit, dengan lampu-lampu gantung, tua berjajar sepanjang sisi kiri. Tak ada rumah, tak ada tanda kehidupan. Tapi di kejauhan, ada bayangan orang-orang berdiri. Puluhan, ratusan, semua menatap ke arah kami, diam, tidak bergerak. Lalu, sebuah suara terdengar dari pengeras suara bus. Selamat datang, untuk kalian yang bertahan. Waktu kalian masih belum selesai, turunlah, atau tetaplah selamanya. Aku menatap keluar, dan entah kenapa kakiku seperti ingin melangkah. Tapi Rina menggenggam tanganku. Jangan, katanya. Jangan turun, jangan percaya sama mereka. Aku menarik tubuh Anton dari lantai, membopongnya dengan susah payah. Jantungku seperti dihimpit. Tubuh Anton berat dan dingin. Tapi aku tahu, kalau aku keluar, aku nggak bakal bisa kembali. Aku menoleh ke barisan kursi belakang. Kursi terbakar itu kosong. Bayu tidak di sana, tapi bekas duduknya seperti masih hangat, seolah ia masih mengawasi dari suatu tempat. Dan ketika aku melihat kembali keluar, semua sosok bayangan itu menghilang. Hanya ada jalan kosong, dan pintu bus menutup dengan sendirinya. Bus kembali melaju. Pelan, meninggalkan tempat itu. Rina menatapku. Kita masih hidup? Aku hanya menggeleng. Entah. Kami tak tahu kemana tujuan berikutnya. Tapi yang pasti, bus ini belum selesai. Dan kursi belakang itu akan tetap menunggu. Menunggu penumpang baru.